Kalian tahu nggak ada berita baru? Apa? Jadi Om Perlan itu sekarang dia bukan cuma pemimpin Perlan. Tapi dia set job jadi ajudan. Sama dia ajudan siapa? Ajudan kalau ada kita diserbu-serbu ibu-ibu di depan. Sama dia pengen jadi FD. Jadi kalau ada FD 5, 4 dia ikutan. Luar biasa Om Perlan, semua job diambil. Nah, ya Perlan 86 ini luar biasa Lita ya. juga cantik ya, kayak sekretariat gitu ya. Memang dia mau bersaing sama kakak, dia tadi ngomong di depan, aku tuh pengen banget nyaingin itu. Apa kamu mau nyaingin aku? Kamu sekretaris RT, kalau aku sekretaris kabinet. Loh, kan kabinet mana dulu? Kamu tuh suka ngasih kode akhirnya membuat aku akhirnya patah hati, tau gak sih? Hah? Aku tuh kecewa loh sama kamu. Jangan sampai ada KDRT di antara kita berdua. Tahu nggak arti KDRT? Apa? Kalau deket ribut terus. Iya. Cium. Tapi kalau ngomongin soal KDRT zaman sekarang ada sebuah fakta dan juga data yang ditemukan. Iya, apa itu? KDRT semakin meningkat di Indonesia. Ya Allah. Karena kaum perempuan atau istri pengen beli skincare tapi suaminya pada nggak care. Makanya kita bertiga itu takut untuk nikah lagi. Maksudnya gimana? Dia mah belum nikah kak, kita kali. Atau kamu takut nikah sama aku sih nggak takut nikah sama kamu. Ya karena kamu udah tahu. Kenapa? Kalau kamu kan pawanya kamu masukin kandang gitu maksudnya. Enggak dong. Maksudnya gimana sih? Gimana masukin kandang kak? Tapi ngomongin soal KDRT, bintang tamu kita yang pertama, pasangan suami istri ini katanya suka KDRT. Maksudnya? Apa? Gak mungkin, ini pasangan yang romantis dan apa dulu KDRT-nya? Konten dalam rumah tangga. Siapa? Ya, langsung kita panggilkan kontennya apa aja selalu viral di media sosial. Di pagi-pagi ambiar ini dia Fitri Tropika dan juga Toge. Halo, damai, sehat. Sehat Toge? Kalau tadi kata Rian, pasangan ini suka KDRT, nggak percaya, nggak kelihatan dari muka-muka. Belum. Punya istri kayak begini nih awet muda ya. Iya bener, awet muda, bener. Apa yang kamu rasakan punya istri seperti Fitri Tropika? Bahagia kan? Aku bahagia kok. Aku bahagia. Mukanya berhabat, sampai terharu. Kapan lagi ada suami tuh saking bahagia sampai kamu terharu kan? Iya kan? Fitrop. Tegang. Sobat Ambiar, kami menemukan sebuah fakta. Berita yang akan kami sajikan dari mereka berdua. Kabarnya rumah tangga mereka sedang gonjang-ganjing. Ya Allah, Jangan dong. Jangan mas. Dan diisukan retak seperti es batu yang retak. Oh. Itu ya beritanya itu kan sih? Jangan gitu dong. Kamu tuh gak pernah berumah tangga diberitain. Orang katanya. Kamu tuh gak pernah berumah tangga. Bener. Makanya kamu tuh suka beritain orang kayak gitu. Sakit loh. Yuk cobain yuk. Gak apa-apa, wajar. Iya. Orang kan kurang tidur. Kalau nggak salah jam 3 subuh ngingetin buat tahajud kan. Emang iya. Soalnya yang kita dengar, ini rumah tangga mereka ini ada hubungannya dengan es. Apa hubungannya? Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Maksudnya es apa? sedingin es, tapi bukan rumah tangganya, tapi anaknya yang katanya sekarang ini jago untuk main ice skating. Ya kan? Oh itu taekwondo ya? Pokoknya jangan sampai hubungan yang dingin ya. Jangan Jangan kita dong. angetin ya. Seperti apa jagonya? Sada main ice skating juara 1. Kan ada basic ice skating juga kan? Aku. Iya kalau nggak salah coach ice skating juga kan? Aku tuh bukan coach ice skating, coach es mambo. Itu pertanyaan juga dari makeup artis kami. Tolong Siapa? tanyain dong, kata Mainina. Tolong tanyain sama Fitri Tropika, kenapa harus ice skating, kenapa nggak es teler? Ngantuk. Tapi hebat banget itu usia berapa? Itu usia 5 tahun. Ya Allah, 5 tahun. Yang pas itu Udah masih pinter. 4 lah. Yang pas video Ya, itu masih 4 startnya tahun. dia dari 4, terus sekarang udah 5 tahun lagi. Baru beres yang kemarin di Malaysia ya. Nah, kemarin baru beres Malaysia, nanti insya Allah mau tanding skate Asia. Wah. Itu harus seimbang loh. Kenapa kok tiba-tiba suka jadi main ice skating? Kenapa? Karena dia itu kan kita tuh kan pengen arahin supaya mau olahraga ya, biar nggak kayak mamahnya nggak bisa olahraga. Nah tapi di antara sekian banyak olahraga dia tuh sukanya yang sejuk-sejuk, jadi dia cuma suka ice skating sama berenang. Nah aku kan pernah ajakin dia pedal juga kan, Kak kita pedal
pedal yuk, siapa tahu kakak suka gitu kan. Terus dia jawabannya kayak, aduh ma nggak mau panas, aku tuh nggak bisa kalau nggak di suhu ruang. Ya ampun. Harus yang ada. Kayak kita ya kak. Kalau Rian kan bisa di luar, kalau kita Iya, kan kalau harus di kita suhu kan ruang ya kak. Iya memang, karena mereka juga tidurnya di freezer daging ya. Usia berapa Sada mulai main ice skating itu? Dari 4 tahun. 4 tahun. Awalnya tuh nggak ada rasa ketakutan kan, takut kalau jatuh. Aku pernah coba sekali di Bandung. Kan kita di Bandung dulu ada ya, di Istana Plaza dulu ya. Bener, Iya, iya bener. banget. Kalau jatuh ya Allah sakit pisan. Karena pisau kan Ya itu tuh karena kamu nggak ada pendampingnya, Iya, nggak ada coachnya. Tapi nggak gampang loh ice skating itu. Kamu nggak takut awalnya umur 4 tahun main ice Kan skating? apa kan maksudnya juga kita nggak asal lepas juga kan, maksudnya ada coachnya, didampingin. Kan gitu. pertama dia jadi jalan dulu, dipegangin. Kalau lama-lama bisa. skating itu kan kalau skateboard kayak misalkan Rian atau rollerblade gitu kan. Coba kalau skateboard gimana gerakannya coba? Kalau skateboard Aku nggak Ya, bisa. oh. King, itu mah DJ King, itu DJ King. itu orang mau main gobak Lebih ke sodor. galaksinya ya, lebih ke enggak ya? Ada skateboard begini. Enggak, itu skateboard. kalau skating harus punya alat sendiri nggak? Maksudnya punya sepatu Sepatu, sendiri nggak? ya. Ya pertamanya pasti sewa dulu, sewa. Karena kan takutnya kalau udah beli sepatu taunya anaknya nggak cocok kan lumayan ya harga bajunya ya. Terus ya. pisaunya itu belinya di pasar mana kira-kira? Enggak. nyambung. Itu. Bukan itu Oke, ikut klub berarti kalau gitu dia. Ya, ikut klub. klubnya. Pertama kali Masih ikut, kecil Rian udah masuk klub nggak beda apa? klub asik. Pertama kali kompetisi itu tingkat apa tuh Sada? Ya antar klub aja. Antar klub. Di Di Jakarta. Jakarta, regional Jakarta. Pertama kali kompetisi juara berapa? 2. Juara 2. Dua ya? Iya. Iya sekolah hilap ya bener. Bapak kebiasaan bolos sih. Fitrop sama Togi kepikiran nggak sih antar Sada biar jadi atlet nasional deh kan, karena ini potensinya tuh gede banget umur segini udah jadi juara 1 tingkat internasional yang artinya kan mentalnya tuh udah kebentuk banget. Masih Asia lah dia. Tapi luwes ya, udah luwes umur 5 tahun. Iya. Oh enggak kalau luwes, coba gimana kalau ice skating kan Hasan? Ice skating. Ya, Itu balet. Oh balet ya, oh salah ya. Nggak, kirain kan kita kan mengeksplor gitu. Iya. Lebih cocok ice skating sih daripada skateboard ya. Kayaknya lebih pas gitu ya. Tapi kalau dari Sada sendiri cita-citanya apa? Memang pengen fokus di ice skating atau dia pengen punya ada cita-cita sendiri? Apakah pengen jadi atlet atau apa? Terakhir ngobrol sama Sada sih cita-citanya pengen jadi ibu-ibu di rumah. Ini beneran? Karena bisa bangun tidur siang. Oh berarti ini adalah bukti kalau Fitra bangunnya siang. Pakai ngomong. Tapi kita mau kasih lihat ya, selain Sada ini putri keduanya juga kebanggaan dari Fitrop dan juga seorang Toge. Ini adalah Cehaji Kamia Aisyah Hanara. Anak kedua kami yang membuat dunia semakin dar-der-dor penuh warna. Sayangku yang gemar bahan di kala marah, santai bete bad mood. Good mood saat makan, gym renang, di masjid, di rumput, di kolam, di resto, di oben, di musola, di acara bukber, di perhelatan ulta, dimanapun engkau berada. Di mana? Selamat menginjak 3 tahun sayang, teruslah tumbuh menjadi Cehajiku yang soleha dan senantiasa jadi kebanggaan kami semua. Semoga Allah senantiasa melimpahimu keberkahan, kesehatan, keimanan, ketakwaan dan senantiasa menjagamu agar selalu lurus di jalannya. May your life be filled with love. File. Itu Enggak, aku bilang apa? File. Salah dengar. iya dia bener, dia ngomongnya bener. Tapi ada benar juga file kan. Blessing of Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan kami kenapa namanya Cehaji, kenapa nggak Ceida, Cepopon? Ya. Ini panggilan netizen aku gara-gara Kamia ini memang dari kecil nggak tahu kayak dia mungkin udah nyaman emang pengen pakai hijab. Jadi kalau misalkan kita pergi nih mau keluar rumah, dia kalau mau keluar rumah dia minta hijab. Oh, Masya Allah. Nah, terus udah gitu misalkan di mobil nih dia habis aktivitas, dia minta buka kalau di mobil. Tapi begitu mau turun mobil, Pakai lagi. minta pakai lagi. Sama kayak King Nasa dari kecil, mama udah pengen pakai. Enggak gitu. boleh. Pakai Baru aku mau peci. ngomong. Oh, peci. Tadi kamu bilang apa Cepopon? Iya. Mana paluna kan Cepopon. Oh, iya. dia Enggak yang palunya hilang. mana palunya kan gitu. Jadi dia emang begitu kemana-mana harus Ya, pakai. sebenarnya ini banyak banget tuh ditanyain sama netizen kalau misalkan kayak ini kenapa adik kakak beda gitu, kenapa adiknya pakai hijab, kakaknya enggak, karena memang pilihan anaknya. Karena kan beda. Iya Tadi bagus maksain lah, dia orang tuanya nggak cita-citanya. maksain ya. Cita-citanya itu yang berbeda dari yang Nah lain. kalau Cehaji cita-citanya apa? Umur 3 tahun udah punya cita-cita belum? Kayaknya sejauh ini sih dia masih nyaman dengan hobi rebahannya ya. Oh, suka rebahan. Tadi itu jadi ibu rumah tangga. Kamu cita-citanya apa? Jadi ibu rumah tangga. Kan udah pernah 3 kali.
Ya terus? Ya terus masa mau jadi lagi? Mau jadi lagi untuk selamanya sampai mati. Bagus, benar. Masya Allah. Masa gua harus menjanda terus? Iya jangan, Ya, bagus. benar. Rumah tangga aja ya, kemarin ular tangga soalnya ya. Tapi kalau dari Ceh Haji ngelihatnya tuh, kalau kamu ngelihatnya selain rebahan, hobinya apa? Dari umur 4 tahun aja anak kamu yang pertama udah kelihatan ice skating. Artinya kan Gimnastik sih. senam. Gimnastik, ya gimnastiknya maksudnya yang senam atletik lantai, gitu, kayak yang senam atletik. lantai. Oh gitu. Cuman kemarin tuh kita sempat mau arahin dia untuk taekwondo gitu. Tapi kan kalau timnas bola kan laki-laki kan. Gimnastik, Apa? senam. Kirain timnas. Oh gimnas. Makanya kok tiba-tiba ke bola, ya kan? Oke, ini kita kasih lihat ya. Mungkin ini ya, Kenapa? seperti mati lampu. Ya, kadang mati, kadang Mati lampunya kadang genset terang. ya. Oke, ini makanya kamu bilang rebahan. Sukanya rebahan, Ceh Iya. Haji ini. Dia dimanapun dia berada, di ayunan dia rebahan, di restoran dia rebahan. Waktu kita lagi umroh juga dia keluar masjid nggak mau karena dia suka rebahan di masjid. Maaf, Pitrop, nanya ini kenapa dikasih baju Power Ranger? Anak Mintanya. Pakainya pakai baju. Ya dia mau trial taekwondo dan dia mau pergi trial taekwondo kalau pakai bajunya Power Ranger dan harus Ranger kuning. Aku juga nggak tahu emang anaknya yang minta. Harus Ranger kuning. Harus Ranger kuning. Kenapa nggak ranger pink gitu kan biasanya kalau cewek. Nggak ada kuning dia. Kan Ranger kuning juga cewek. Emang iya? Iya Trini. Kuning, pink. Sebenarnya saya pengen ngomong, cuma Kamu kan lagi nonton live ntar deh. aja ya. Harus pokoknya kemana-mana Power Ranger warna kuning. Nggak khusus buat taekwondo. Oh. Kalau taekwondo dia maunya pakai kostumnya Ranger kuning. Pernah diganti sama kostum yang lain nggak? Enggak, karena kalau nggak pakai baju Ranger kuning dia nggak mau pergi. Oh, oke. Kalau aku ya, aku selalu pengen pakai rangernya warna Pink yang kan? enggak. Apa? Warna-warni kalau aku. Ada kepangnya dong ke sini. Semua warna. Pakai pot kembang kecil di sini. Lu mau nyanyi, mau Kak, kalau konser itu. Kak Nazar ini baju Rangernya Ranger yang penjaga hutan itu. Kalau hal aja. Taman Safari maksud lo? Kirain mau belain loh. Ranger yang buat ini loh. Yang Itu kan yang maco kan penjaga hutan Ranger yang Iya. pakai safari. Masih Indonesia udah tahu. Kalau dia maco banget maksudnya. Tapi kalau kalian Orang udah disapuin diberantakin. nggak usah sendiri ya. disapuin, udah pada tahu. Tapi gimana caranya anak-anak usia segitu kalau lagi malas sementara kalian mencoba mengarahkan sedari dini gitu. Olahraga kan baik, cara- tapi ya, kalau lagi malas, parentingnya. kalau apalagi Ceh Haji sukanya rebahan itu gimana? Iya. Sebenarnya sih ya Jalan aja ya. kita jalanin aja lah gitu. Maksudnya yang penting opsinya kita tawarin, tapi ntar pilihannya biar mereka Mereka yang pilih. sendiri. Kayak Sada nih, kita kan udah pernah tawarin renang, tawarin apa macem-macem. Kadang-kadang ada yang gak works juga. Nah kalau misalkan kayak dia suka ice skating, pasti ada namanya, ada masa capeknya. Bosen. Tapi kita kayak ini kan pilihan Sada ya harus komit di sini. Pernah berantem nggak kalian berdua karena pilihan olahraga atau hobi anak-anak? Enggak. Gak pernah berantem masalah anak. Paling kayak kan diskusi, tapi kayak gimana caranya kayak dua-duanya sepakat, kalau udah sepakat baru karena Gitu tuh depan kalau rumah anak tuh tangga. harus satu suara kan. Nah gitu. betul. kalau Jangan rumah sampai dua tangga. suara nanti anaknya bingung. Ya. Iya. Apalagi jangan sampai 2 kursi. Ya. Apalagi dua istri. Iya. Dua istri nggak boleh Rian. Ada Nggak rencana kan boleh, nggak usah Mas kalau dengan Rian. Rian. Boleh. Gak boleh. Kalau dapat izin dari istri pertama boleh. Gak bisa. Kamu bisa adil nggak? Kalau nggak bisa adil nggak usah. Bener juga sih. Aku setuju sih, aku belum setuju sih ngapa-ngapain ya. aja. Oh emang ini ada wacana ya? Enggak sih, jangan sih. Fitrop, kami punya kabar. Sobat Ambiar. Jeng. Sobat Mau Ambiar. ada yang datang ya? Enggak ada lah. Mau ada yang datang surprise dari Sang belakang. suami kabarnya dalam rumah tangga merasa dijebak. Irfan Toge. Aku Rasa lurusin dijebak. ya. Belum, sabar. Oh iya, oke. Kita Silakan. baca dulu ya. Irfan Toge merasa dijebak oleh Fitri Tropika. Tiba-tiba disuruh ikutan ngonten. Oh my god. Oh my God. Kata Yuda Margonda. Kata Yuda Margonda. Sebenarnya bukan Yuda Orang Margonda Depok tuh namanya. Rizky Ujus namanya. Ini orang Depok ya bener sih Iya, iya, Margon. iya. Kenapa nggak mau emangnya Ya Mas? ini aku klarifikasi boleh nggak? Boleh sih. Enggak, tidak. Dan cuman ada di sini ya. Kak? Kami minta suami yang klarifikasi. Ya dong. Enggak, ini kan aku harus meluruskan, ini kan kayak menyangkut nama baik. Takutnya orang tuh kan mandangnya beda. Aku cuma mau lurusin aja bahwa aku tuh sama sekali nggak menjebak suami. Tapi? Bisa lagu sedih nggak saya? Oke. Silakan pernikahan dini. Nggak ada sedih-sedihnya. Nggak ada sedih-sedihnya. Oh, iya. Oke, silakan. Iya, oke.
Jadi jujur kalau misalkan maaf banget masyarakat Indonesia menganggap aku tuh kayak menjebak suami, tapi sama sekali dari hati aku nggak ada niatan itu. Aku tuh benar-benar nggak ada menjebak, aku cuma mengeksploitasi. Sarwa wae. Siapa yang menjebak orang mengeksploitasi? Apakah kamu merasa dieksploitasi? Atau tertekan? Gak apa-apa kalau ada pressure laporkan ke Polda Oh di sini ya, di sini langsung ya, bisa langsung ya. Ya jadi kayak awalnya sih sebenarnya bukan dijebak ya, jadi kayak dia kan waktu itu hamil anak kedua tuh, hamil Cahaji, kandungannya udah besar. Terus abis itu dia bilang, aduh kok aku malas ngonten segala macem. Berat kan? Berat gitu kan. Terus kan kita nggak tahu kalau aku tuh awalnya emang di industri kreatif, ya, kreatif, industri kreatif. Terus nanya, emang kalau artis-artis tuh berapa, gimana sih endorse berapa? Kamu nanya sama dia? Iya. Asalnya nggak mau tahu. Ayo kita nggak tahu kan. Terus iya nih aku nggak mau konten lagi kata dia gitu. Gak mau konten lagi? Karena Gak mau berat, konten, udah berat kan, lagi hamil. Terus pas lihat nih kontrak aku kayak gini, loh ini mah harus konten. Kenapa ngeliat angkanya gede? Iya. Berapa? Enggak, awalnya soalnya dia gini, idealis. Maaf musik sedihnya udah sih tadi. Itu udah gak sedih, emang kita begitu biasanya. Enggak, jadi awalnya dia tuh ada idealis gini. Meskipun dunia kita beririsan, jadi dia kan ada PH sama temen-temen ya gitu. Jadi memang beda bidang. Ya. Tapi gini, kamu jalanin jalan kamu, aku jalan aku. Jadi kesannya nggak mau kayak sama. Kayak atau kayak Bersamaan. berbarengan atau misalkan kayak pakai nama aku or gimana kayak lu punya jalan lu, gue punya jalan gue. Idealis orang. Idealis. Gengsi. Nah ketika akhirnya aku hamil udah nggak kuat, aku ada kontrak endorse nih, tapi aku udah nggak kuat banget karena selama ini dia tidak peduli. Dikasih lihat kontraknya? Enggak, awalnya tuh aku kalau ngonten dia tuh padahal lampu, lighting, kamera, alat sound orang musik gitu-gitu ada. Oke. Tapi aku pakai tripod yang beli di marketplace, mencet-mencet sendiri pakai HP. Dia tidak peduli, mic aja nggak dipinjemin. Kalau di Kalau tahu KTP Mas angkanya. namanya panjangnya apa? Mau pakai harokatnya berapa tapi? Kalau harokatnya tiga kali panjang. Oh 3 kali. Kalau di KTP apa? Irfan, Irfan, Ya. nggak pakai panjangan? pakai. Nah, kan bisa begini kalau memang nggak mau pakai nama belakangnya, takutnya orang nyangkut pautin kan bisa Fitri Tropika Irfan Tropis. Kan bisa begitu. Iklim dong. Gak apa-apa kan buat nama komersil di panggung. Ya jadi akhirnya ya Aku aja dulu Nasar Permatasari sebenarnya. Femi. Dulu sebelum aku ke Jakarta di panggung-panggung, mari kita sambut Nasar Permatasari. sangat jomblang sekali ya. Langsung di blacklist dia. Nggak boleh. Ganti nama Oh, lah. ini sekarang tinggal sarinya doang. Sekarang Nasar Hararit. Lanjut ya. Lanjut. Oke lah, akhirnya ketika kamu cuma punya alat segala macam, dia lihat kontrak Ya segala enggak, macam. akhirnya kan aku udah hamil terus udah gitu kayak udah gak kuat. Orang semuanya ngerjain sendiri, dia gak peduli, gak pernah bantuin. Terus udah gitu aku bilang, aku udah hamil gede nih, aku udah gak kuat. Kayaknya ini ada kontrak, aku gak ambil aja endorse-nya. Emang kalau kayak kalian-kalian tuh kalau endorse tuh kayak gimana sih? Kalian. Iya gitu. Terus aja ditunjukin kontraknya. Kasih lihat kontraknya. Ya udah sini aku bantu gitu. Awalnya kameramen, Ya. terus kasih alat, Ya. kasih sound, Ya. kasih lighting, Ya. kasih editor, Ya. terus bantuin orang-orang rumah. Ya. Akhirnya kita tarik. Sekarang kamu yang terjebak. Tapi sekarang mah udah enjoy dong. Ya enjoy Iya. dong, karena kan aku bilang ini tuh kita nggak penting bayarannya, yang penting itu kita membahagiakan masyarakat Indonesia. Tapi kan ini mah jelas. Bohong, membahagiakan tetap aja kita harus ada ininya lah. Ya membahagiakan masyarakat Indonesia. Aku dan anak-anak kan masyarakat Indonesia. Dia ada presentasi pembagiannya coba nih. Ya sekarang. cukup adil lah. Kayak aku juga, aku ngeliat Dewi Persik kan. Gimana? Aku tuh ngeliat dia, dia di media sosialnya. Dia marah-marah, Bu, di kalau aku aplikasi. main. Ternyata pas aku lihat dia dapat duitnya gede banget di aplikasi. Akhirnya aku bikin, ya jangan lupa follow aku @rian_ibram. Setelah Aku- melihat duitnya. Setelah melihat duitnya, aku live lah di aplikasi. Aku di Awalnya? di @rian_ibram. Samping aku dia, aku langsung di ban. Ya Allah yang tadi maju ke Biasa ini ya. Sahabat Ambiar, kita mau kasih lihat ya kontennya Toge barengan sama Fitrop. Kalau di media sosial seperti apa ini yang membuat Toge tergiur karena ternyata bukan karena dijebak. Bisa-bisanya nongkrong jam segini baru nyampe rumah, kan jadi telat nganterin anak sekolah. Cilok, my favorite. Kamu tuh online banget sih. Tau gak, kamu tuh cowok paling online sepondok cabe, harusnya kamu santai aja. Biar kamu nanti pas nyampe ke rumah, aku tuh sempet nyiapin kamu sarapan. Oh,
sayang kamu tuh kecepatan tau gak sih? Harusnya kamu tuh tadi sepedaan dulu ke Subang, ke Spanyol, ke Portugal, ke Wali-Wali Mandar. Tenang aja, relax aja. Kebangetan. Pagi-pagi istri repot, kamu bukannya bantuin malah enak-enakan tidur kalau sepedaan. Kamu tuh logika sama empatinya di mana sih? Nggak semuanya bisa dengan gampang kamu beresin pakai uang. Sekarang itu anak-anak mesti berangkat sekolah, siapa yang nganterin? Aku juga yang nganterin. Seru banget ya. Seru banget kalau konten suami istri. Kakak Marian bikin gitu dong. Ini mengingatkan aku dulu juga pernah dikontrak ya konten suami istri, cuma sayangnya suaminya kabur. Aduh kontraknya gimana dong Kak? Ya itu kontraknya udah akhirnya ngomong sama kliennya maaf ya nggak ada suaminya. Terus jadi nggak jadi Kak? Ya nggak jadi orang suaminya nggak balik-balik. Ya udah, harusnya saat itu udah ada ambiar belum? Kak, waktu itu udah ada ambiar belum? Udah. Kan itu bisa jadi suami-suamian. Masa dia bilang sama kliennya, maaf ya soalnya suaminya kabur. Berarti nanti nih buat bercanda. siapapun yang bikin kontrak ya kalau sama Dewi Persik kontrak suami istri Ada nanti di pasalnya bawahnya ya. ada pasal tambahan kecuali suami kabur. Tapi kalau berantem gimana? Gimana kalau pasangan suami berantem, istri kalau coba. berantem kita nggak pernah tahu loh. Ya pasti berantem lah, berantem pasti ada, nggak mungkin nggak. Tapi tetap harus bikin konten. Apa? Kan keburu nggak Iya. mood lah. Enggak sih kalau konten ya harus dikerjain aja. Harus Jadi dikerjain. walaupun berantem tetap Tetap dikerjain. kerjain. Kan ada nggak moodnya. Iya. Oh, jadi kalau ini kalau Bagus masih suaminya. iya kalau misalkan kayak lagi berantem tapi kayak harus ngerjain konten langsung wah Hari yang mantap. Hari yang mantap kita akan berikan kesempatan mereka tidak boleh marah-marah karena kita juga Iya. akan kasih kesempatan dalam dengerin Dengerin dan jangan protes. Boleh. Boleh. Ini Teh Fitri, ini Mas Irfan. Oke, silakan ya. Oke. Kalian boleh mengungkapkan isi hati dan boleh protes. Boleh dibuka? Bebas, Boleh. mau besok, mau sekarang bebas. Ya Allah. Fitrop terlebih dahulu. Aduh, kok perasaan aku sangat tidak enak ya. Di sini. Fitrop, Ya, Kursinya makin turun ya? aku ya. kamu ungkapkan, kamu boleh protes. Begitupun sebaliknya. Oke. Aku dulu ya. Ya. Aku tuh paling gak suka kalau Toge Riklep main pedal tapi ada ceweknya. Oh, silakan boleh protes. Ya, hah? Kamu boleh protes. Boleh ini Coba ya. udah pernah lihat dia kalau main pedal cewek-cewek gitu? Iya, pakai baju segini. Iya, aku nggak mau. Silakan boleh protes. Ya saya nggak berani nurut aja. Ya benar, itu suami yang baik, Mas. Tapi kan itu mereka cuma kerja kan, abang ngeganggu. Apa? Ngeganggu enggak kan? Pedal kan Pak. Pedal kan bukan kerja. Olahraga. Oh ini bukannya golf, ini lagi bahas apa sih? Golf. Oh pedal. Orang pukulannya aja beda. Oh iya. Pedal begini, kalau begini. Maaf. Tadi timnas. Iya, lanjut. Kayaknya nggak, mungkin diajak ngobrol, mungkin ada masalah kan dari tadi Enggak, kayaknya. memang kami semua ada masalah ya, silakan. Semua ada masalah. Semua ada masalah. Tiba-tiba mereka lagi kerja lah, orang lagi main. Silakan Bapak Toge. Oke. Sok sekarang Bapak Oke. Mas Rian. Oke. Mas Rian, Mas Irfan. Aku tuh suka malu kalau lihat Fitrop. Apa? Mas Ayo. Udah nggak bisa malu lagi. Karena udah. Emang udah begini. Kamu mau protes silakan. Udah nggak bisa. Udah baal. Udah nggak bisa malu Tapi lagi. seneng ya kalau suami istri itu udah saling memahami satu dengan yang lainnya. Iya benar, udah baal loh katanya, udah kebas. Ya gimana mau aku tangkis gimana dia udah di posisi, udah di pojokan. Gak bisa kemana-mana. Iya. Mana? Oke, Fitrop. Makanya dia main pedal biar nggak. Iya benar juga, itu pelariannya loh sebenarnya. Fitrop. Toge nggak tahu kalau aku sering Apa? kalau dia lagi mau tidur kan suka main HP. Ya. Aku ambil HP dari jauh, aku lihat itu aku zoom. Oh itu bisa ya? Oh iya bisa loh guys. Bagian kameranya gimana? ya. Kamu main handphone, Iya. aku pegang handphone. Terus aku lihat, aku keker, aku zoom dari sini, serot. Itu bisa. Tidak ada kepercayaan dalam kalian. Oh iya, gue gak kepikiran, di keker ya, di zoom. Oke, selanjutnya. Mas Irfan. Fitrop tuh paling drama kalau Apa? pertanyaan. Dia mah drama terus. Tiap bentar drama.
Hidup gue tuh drama tiap yang hari. membuat kamu jatuh cinta. Oh iya. Cium, jambak, Ciumnya boleh. Jambaknya tuh dalam adegan apa? Ya biasa, masa bercanda. Seandainya Fitrop ini tipikal perempuan pendiam, apakah kamu akan jatuh cinta terhadap Fitrop? Kayaknya lebih cinta lagi deh, kita berisik. Justru yang berisik yang ngangenin. Tapi jujur, apa yang membuat kamu tuh jatuh cinta sama Apa? Fitrop? Banyak Ya, karena alasan. dia rame, seru. Rame seru. Ya. Tapi kayak ketakutan yang ngomong. Apa yang membuat jatuh cinta sama Fitrop? Ya dia Perhatian banget. orangnya perhatian terus lucu, segala macam. Ya seru lah. Jadi berwarna hidupnya ya Mas ya. Tapi benar banyak. Fitrop sama Irfan, kita berharap kalian sering membagikan konten-konten di media sosial. Ya. Ini bukti kalau misalnya berantem, apapun sebenarnya bisa diselesaikan. Ya kan? Terkadang yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin. Semua demi apa? Demi konten. Kita balik saat lagi tetap di Bagi-Bagi ya. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar. Geger. Kami tahu apa yang Anda inginkan dan apa yang ingin Anda lihat dari kami. Dan Apa? kami juga tahu apa yang ingin Anda lihat dan ingin Anda dengarkan dari kami. Kami Bukan pantun, cakep. Kami mengerti apa yang Anda butuhkan dari kami. hotline service kami 24 jam. Ingin melihat yang bahagia, kenapa? Dengerin kita dong, jangan ngobrol. Orang lagi berbicara loh. Ya, kita akan hadirkan bintang tamu yang sedang berbahagia. Lagi Dan kabarnya? berbahagia, lagi bucin-bucinnya. Mau nikah kabarnya. Mau nikah tahun ini. Tahun ini katanya. Sama bapak polisi katanya. Iya. Oh, di Pagi-Pagi Ambiar ini Yasri. Terima kasih Apa kabar sih, Kan Azhar, Ya. udah mandinya tadi. Jadi kan ini mimpi yang Iya, lagi liburan kan. Sri, kapan gue balik, Sri? Sri, kayaknya kamu tuh lagi happy-happynya banget. Iya loh, kelihatan lo aura-aura cintanya. 3 hal yang membuat kamu happy, Sri. Apa aja sih, Sri? Kayaknya Sri harus panjang Devi. manggilnya Sri Devi ya. Bisa gak sih jangan Sri Devi. gitu loh, jadi kayak Sri rezeki gitu ya. Ya, Sri Devi, 3 hal yang membuat kamu happy. Apa sayang? Laki-laki. Gak semua laki-laki. Apa yang pertama? Yang pertama, apa ya, hal yang membuat aku suka sih, yang pastinya nyanyi. Kedua? Kedua, Apa? Ya
Ya ini kekasih lah ya. Iya, kedua orang tua dulu. Orang tua. Yang ketiga? Yang ketiga ya baru. Kalau aku, kamu apa? Yang ketiga membuat baru happy lagi. apa? Uang. Oh iya, iya uang juga. Karena dengan uang tuh semuanya bisa menjadi happy. Oh my God, King Nasar, aku tuh nggak nyangka. Apa? Kita sama. Jadi Devi kami ucapkan terima kasih. Makanya kita ini carinya janda kaya. Kenapa nunjuknya ke sini? Ya kamu kan kaya. Sri Devi kita mau kasih lihat. Sri Devi lagi bahagia pacarnya kemarin habis dilantik nih. Yes. Mau dilamar senang. Memang aparatur negara itu punya karisma tersendiri. Betul. Polisi, TNI. Iya kan? Anakmu calon TNI. Amin. Udah berapa lama sama Bapak polisi? Udah 2 tahun lebih. 2 tahun? Iya, 2 tahun lebih, Kak. Terus kemarin datang tuh ketika pelantikan? Iya, pas dia kan kabarin aku, katanya aku tuh mau naik pangkat, dia bilang gitu, kamu bisa nggak hadir? Terus aku cek kan, maksudnya itu ada nggak gitu kan kerjaan. Pas aku lihat, oh ternyata lagi nggak ada gitu, makanya aku datang ke sana. Oh, kamu mukanya kayak nggak seneng kenapa ya? Lagi berseri-seri lihat. Yang nggak senang ini. Masih kecil ini saya 16 tahun. Aku masih 16 tahun. Ya ampun. Iya. Beneran kamu? Iya, nanti tanggal 3 September baru. Baru mau 17 lagi tahun. berarti sekarang berapa? 16. Oh 17. Baru mau 17. Tapi benar-benar di sini orang pada mukanya baby face semua 16 tahun. Ini baru lagi belajar merangkak. Lagi MPASI. Pasti kali aku. Lagi MPASI. Kamu 16 tahun? Iya aku juga seneng liatnya tuh, lihat fotonya Bang. Coba lihat ini, postingan Sri Devi nih. Selamat dan sukses sayang atas kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Bismillah semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas. Amin. Kamu wibawa banget deh. Iya Devi. cantik loh di situ sayang. Sri Devi, pacar kamu umurnya berapa? Pacar aku umurnya 23. Oh cocok lah. Iya. Kalau kakak sama, kalau kakak kan udah. Dia mah jauh. Tapi udah dikenalin sama keluarga? Udah, alhamdulillahnya keluarga aku sama keluarga dia udah kenal banget sih. Iya. Dan aku kalau aku kan sering nyanyi tuh di tempat dia kan di Sekayu sana, iya di sana. Jadi setiap kali aku nyanyi ke sana itu aku pasti ke rumah dia gitu. Ketika pacar dilantik tuh kamu ngelihat secara langsung tuh gimana kamu? Bangga ngeliat? dong. Bukan kamu dia, lu. Apa dia yang bangga? Kan sama-sama aparatur negara. Gimana kamu? Betul sih kata Mami, bangga ngeliatnya, terus seneng juga gitu kan. Apalagi kemarin itu aku tuh sebenarnya awalnya itu nggak kepikiran kalau bakal disuruh nyanyi. Nah aku datang itu kan orang-orang tuh awalnya pada nggak tahu King kalau aku datang. Ya terus aku datang itu ada beberapa polwan yang di situ tahu. Oh iya Sri Devi ternyata tahu gitu kan, seniornya dia. Terus dia bilang kebetulan nih katanya ada musik, gimana kalau nyanyi aja. Nah terus iya Ibu Kapolres sama Kapolresnya juga suruh aku nyanyi juga di situ. Iya ujung-ujungnya nyanyi. Aku mau bertanya, tapi untuk menyampaikan pertanyaan ini aku nggak sampai hati. Iya. Banyak, aku nggak sampai hati. Ini banyak terjadi. Banyak orang mereka yang menemani dari awal, tapi pada akhirnya orang lain yang mendampingi. Banyak dan sering terjadi. Maksudnya gimana? Ya ini kan calon diva. Menemani dari bawah. Udah diva. Kemudian akhirnya orang lain yang mendampingi. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Iya. Sempat terpikirkan nggak? Takut gitu nggak? Sebenarnya sih ya gimana ya, takut ya, lumayan takut lah ya, karena kan memang kebanyakan sekarang yang nemenin dari nol tapi ntar ujung-ujungnya sama orang lain ya kayak. Nah aku tuh sebenarnya aku nggak mau, aku udah bilang sama dia, aku Jangan bilang dong, gini, kamu harus percaya diri. iya kamu sih, punya iya betul Mami. Aku aja dulu hampir jadi Dharma Wanita Persatuan kan. Aku udah bilang sama dia, aku bilang kalau kamu mau main-main ya udah sana, aku bilang gitu sama orang lain aja. Kalau aku mah aku banyak, aku bilang suka sama aku. Iya, aku bilang gitu. Kita kan punya value. Tapi artinya maksudnya dia kasih keyakinan dong sama kamu, sama kamu Meyakinkan. sebagai seorang laki-laki dia harus memberikan keyakinan. Dia sudah memberikan effort yang luar biasa buat Betul kamu. Mami. Apa misalnya? Ya Ya, Apakah banyak hanya lah, masa mau- dalam bentuk janji, keyakinan? Kelihatan serius. Kalau janji sih aku nggak mau ya. Kalau Dari janji-janji sikapnya gitu. sama ini. Dari sikapnya, alhamdulillah gitu sama aku sih ya. Ya karena aku lihat sih kalau dari awal aku pacaran sampai detik ini, alhamdulillah masih nge-support buat Berarti udah karir siap aku. jadi Man. ibu bayangkari ya. Insya Allah, amin. Tapi masih lama, masih jauh banget. Ya kalau Masih 16 tahun. jodoh kenapa? Nggak apa-apa. Iringi Tapi doa aku nggak mau betul. nikah muda, emang nggak pernah mau nikah muda. Kalau dia mau nikah di umur 25 misalkan, kamu gimana?
Gimana? 2 tahun lagi loh, kamu 18 Berarti tahun. kamu yang gak ngejadiin kamu kena cancel fee itu. Lu pikir manggung? Enggak, King, tapi dianya juga maksudnya tuh alhamdulillah nggak pernah maksa. Jadi kayak dia bilang aku tunggu sampai kamu siap, dia bilang gitu. Itu nggak bisa juga tuh nunggu sampai siapa mau umur berapa kak? Itu kan Tapi wajar sih, dia masih 16 Masih, tahun, iya, masih harapannya masih muda. banyak banget ya. Iya, dan aku pengennya itu dia tuh maksudnya itu pangkatnya agak ya lumayan lah Mia. Berarti kalau Maksudnya udah itu- pangkatnya bagus, berarti kalau masnya sekolah, abangnya Nah, sekolah, iya. berarti kamu mau tuh walaupun Insya masih Allah. muda Iya, nikahnya. betul. Jadi Iya, harus iya, iya. panjangin dulu karirnya lah. Berarti ini membangkitkan semangat masnya untuk sekolah Iya. terus Buat mas. semangat, bener. Untuk Iya. membuktikan keseriusan sebagai Betul. seorang laki-laki. Iya, Bagus, iya, itu iya, motivasi. iya. Kamu sebagai calon istri harus mensupport biar makin naik pangkatnya. betul. Seperti kakak kita juga kan dia selalu support. Siap James Bond. Jangan cemburu Rian. Jangan cemburu, siapa cepat dia dapat aja. Enggak, aku mah gak cemburu, ngapain aku cemburu, ngapain, biar aja tuh laki-laki tahu gimana rasanya di samping dia. Sri Devi, kita yakin kamu punya harapan. Kita pengen tahu prioritas hidup kamu seperti apa. Kita akan bermain dalam Papan Harapan. Silakan sayang. Sok. Sri Devi, Main game lagi. silakan ya. Kamu susun nomor 1 prioritas Disusun utama sayang, kamu apa? prioritas Silakan utama kamu apa lihat. dulu? Kalau di sini main game boleh, kalau main judi haram nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu Yang betul mana sekali, dulu tidak boleh. sayang? Yang pertama, prioritas Sri Devi adalah Ini ditempel ya? Iya tempel, tekan sayang, tekan. Karir yang Iya. semakin. Nah. Oke. dicopot. Iya, yang sabar ya. Udah sarapan belum? Iya. Ada double tipnya, maaf ya. Coba roti tadi, roti yang tadi. Iya benar. Bentar. Atau kalau enggak ditiup aja kayak kumang. Iya. Hahaha, gitu. Ini aku. Oke, kalau enggak kita pegangin. Sini Mami aja. Oke. Yang pertama Itu yang adalah pertama. ingin Ingin bahagia. bahagian orang tua dan keluarga. Yang kedua sayang. Yang Yang kedua. kedua ini ya. Ya. Oh, yang kedua dia mau ngapain? Kamu nomor 3 yang mana sayang? Mau yang mana? Kamu mau yang mana? Aku nomor Pakai combro, 3. pakai gepuk. Mau jualan. Iya ini. Itu kedua itu katanya. Oh, yang kedua yang mana? Kita ini, dulu. ini yang kedua. Oh, yang kedua, Nomor Wi. berapa? Kedua. Oke. Ini. Bertiga. Ini nomor 3. Bertiga, oke. Oke. Ayo tempel. Yang nomor 4, yang mana? Ya ini. Ini, oke. Ayo ditempel sayang. Nomor 5 ini. Nggak ada. Ada cuma Ada-adain dong. 4. Di sini deh. Oke, kita lihat ini dia papan harapan dari Sri Devi yang keempat, menikah dengan sang kekasih. Itu masih panjang, berarti masih jauh ya. Masih jauh, masih banyak yang harus dikejar dan masih banyak Yang yang nomor harus 2 ini dicoba. terlihat seperti ambisi ya. Main film dan jadi peran utama. Oke, masih jauh berarti kalau nomor 4 ya. Sabar ya buat sang calon suami. Gak apa-apa kan masih muda juga. Nomor 3, karir yang semakin sukses dan viral. 1 Indonesia bilang amin. 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 Nomor 2, main film dan jadi pemeran utama. Amin, Iya, amin, aku amin. pengen banget main film. Amin. Biar kayak Dewi Muri Agung. Iya, aku mau ikutin jejak Mami. Iya, amin. Karena Mami luar biasa deh. Amin. Yang pertama ingin bagian orang Pokoknya tua dan bahagiain keluarga. dulu orang tua dan Iya, keluarga. betul. Itu baru ngikutin. Pasti nanti Yang lainnya ngikut. Iya. Sri Devi, ingin bagian orang tua dan keluarga. Apa satu hal yang ingin kamu bagian dan bentuk apa misalnya? Sebenarnya aku tuh pengen banget dari dulu mau umrohin keluarga. belum sayang. Belum, tapi makanya aku lagi insya Allah ya Mami ya, bismillah. Semoga aku bisa umrohin orang tua aku. Wih, niatnya Karena baik. iya, karena mama sama bapak dan adek tuh kayak pengen kapan ya gitu bisa ke tanah suci gitu loh. Jadi kayak aku sekarang lagi berjuang untuk itu. Amin. Amin, Ya. insya Allah. Tapi kalau ngomongin soal viral, kemarin juga ada yang viral di media sosial ketika Apa kamu tuh? datang ke pagi-pagi ambiar kemarin. Tahukah Sri Devi banyak yang ngomongin kamu ketika kamu datang ke sini? Kamu tidak memberikan salam kepada Ola Ramlan. Yang rame-rame gue juga mau lah. Oh ya? Dan akhirnya dikomentari oleh netizen. Iya, iya benar. Ya Parah benar-benar banget. ada. Oke, jadi ada masalah apa kamu sama Ola Ramlan? Nggak ada. Ya mana kenal? Ya Allah, Mana nggak kenal ada. ini anak kecil ini nggak kenal. Ola repot Ola udah begini loh, kok kamu Iya nggak nge. Enggak, jadi Kan gini. repot nyanyi. Jadi kan pas masuk itu kan aku itu sebenarnya udah mau salim, tapi Iya, kayak tapi kan kayaknya harus belum nyanyi iya kan. dan harus nyanyi juga. Terus aku bingung juga kan, kayak Mami sama Kak ini juga ngobrol Kak kayak siapa? nyanyi Kak dulu, ini tuh nyanyi siapa? dulu Kak gitu ini kan tuh siapa? kemarin kan Iya, Mami ya. betul, betul. Nah, terus pas masuk aku udah mau salim, tapi pas Kak Olanya berdiri, aku langsung ngadep ke sana, aku nyanyi Karena kebunnya langsung. langsung Kamu tahu gak sih Iya. katanya Ola Ramlan itu sampai sedih 7 hari gak mau keluar rumah. Ngapain?
Dia tuh nggak kena sama Kaola Ramlan, dia kena sama Ola Olela. Ola Olela. Bau Perbatasari. Iya, dan netizen juga kan menggoreng-goreng terus kayak misalkan, Iya. ih sombong banget gitu. Apalagi itu artis senior loh. Kamu kan baru artis baru, udah itu nggak berarti mau- iri sama kamu. Biasa kalau Ember. bintang itu suka diiriin emang ya. Ember. Bukan lagi Ya, ember. jadi kemarin viral, Mami banyak banget yang tagin aku katanya, oh Kamu attitude-nya bilang nggak sama bagus Mami gitu. siapa yang ngetekin kamu, sini tak tegur satu-satu. Benar. Gue bantuin deh nih. Coba nih kita lihat ini komentar netizennya. Kabarnya yang di belakang sampai sekarang masih duduk di sini. Soalnya malu buat pulang. Mentang-mentang sama-sama bintang tamu seorang Ola Ramlan dicuekin. Gak sepenuhnya nyalahin Sri Devi. Lagian Mbak Ola ngapain orang-orang pada berdiri, dia duduk bengong. Waduh, orang mau salaman apa dia nggak tahu Ola Ramlan? Ya maklum baru jadi artis. Oh my god. Pedesnya. Ya guys, Tapi after itu kan nggak ada kamera salaman kok ya. Iya. Salaman? Aku tuh sebelum masuk di sini kan di belakang kamera Di aku udah belakang sapa. panggung udah salaman. enggak kalau nggak kelihatan sama kamera mah nggak kelihatan. Apanya? Coba kita tanya sama Ola Ramlan, Mbak Ola. Oh, ada sampai sekarang masih duduknya. Enggak ada apa-apa lah. Tapi kan kalau namanya bintang tamu itu kadang-kadang suka, apalagi kalau Netizen nyanyi. mah suka ribut-ribut. Pilihannya kalau bener salaman, nyanyinya yang salah, biasanya gitu. Iya. Tapi sering kok yang datang ke sini datang kelewat karena kan dia fokus. Lagi fokus ya. nyanyi, malah kalau kita bukan live taping 10 kali ngulangnya. Karena repot sama salaman. Salaman. Oh ya lupa ulang lagi. Cut, lupa Itunya salaman. lupa. Begitu nyanyi lagi, prompter hilang, balik lagi. Ada aja. Kita mau kasih lihat juga ini Sri Devi katanya sering curhat sama sahabatnya Mala, termasuk masalah sama Ola Ramlan juga ya. Katanya kamu curhat sama Mala ya. Kalau aku sih lebih curhatnya itu ke Mala karena Mala itu bisa dipercaya 100%. Iya ya. Itu apa teman Magic Five? Malah tuh pedes loh. Iya, Malah itu Emang teman Malah itu sinetron. kuah. Bukan, malah itu teman sinetron, main sinetronnya Iya. katanya. Dia sosok sahabat yang sampai detik ini benar-benar aku percaya untuk cerita hal-hal apapun. Oh gitu. Hati-hati sama sahabat ya. Iya. Kenapa kamu bisa percaya? Kan kamu bilang aku percaya banget sama itu. Kenapa? Karena kan sebenarnya banyak tuh teman-teman aku kalau misalkan aku cerita ujung-ujungnya kayak yang lain tuh pada tahu, oh ternyata awalnya aku cerita sama dia berarti semua orang tahu ya dari kalau dia sama gitu. Mala kan. nggak pernah? Kalau iya kalau sama Mala tuh aku cerita apapun kayak ya semua orang emang nggak tahu Kita gitu. nggak pernah tahu keluarga Mala. Coba. Iya lah kita namanya. Makanya itu aku Lu kompor banget dia udah percaya. Lu Soalnya ada keluarga Mala nih, di belakang. Ada keluarga Mala ya. Kita sambut. Enggak, pengalaman Kinasar gitu, punya sahabatnya rempong banget. Iya. nggak sih tapi Ya insya gitulah. Allah Gak ya apa-apa kan. udah lewat. Tapi gini, kalau buat kamu sendiri ya kamu lebih nyaman tuh kalau curhat sama sahabat daripada sama keluarga. Karena kalau sama bapak sih, kalau sama mama aku lebih ke curhatnya. Karena sama bapak tuh masih agak gimana ya, aku tuh sebenarnya sama bapak tuh agak canggung. Karena kan orang tua laki-laki aku nggak terlalu dekat. Kenapa Aku kamu dekatnya Laila sama canggung mama. sama bapak? Gak pakai Laila. Canggung doang gak pakai Laila. Oh, Tahu beda. emang dari kecil emang agak ini Kurang begitu dekat iya sama kurang ayah, begitu sayang. dekat. Cuma dekat ya dekat, cuma nggak yang kalau aku tuh kalau cerita apapun apalagi kalau masalah cowok gitu kan, aku nggak berani kalau cerita sama masalah cowok ke bapak. Karena Kenapa? bapak kan Galak. iya kayak fokus gitu pokoknya. Namanya anak cewek kan. Iya, kesayangan. iya, bapak biasa begitu. Jadi aku kalau cerita masalah cowok, masalah teman segala macam pasti ke mama terus gitu. Betul betul. Iya, Karena kan biasanya kalau bapak suka ekstra kalau sama anak perempuan kan, karena dia nggak mau kenapa-kenapa. Mungkin kamu waktu kecil tuh nakal kali, makanya bapak kamu tuh sekarang juga nggak boleh. Masa sih? Kita mau kasih lihat ya. Iya, kenakalan Tapi emang si dari Devi. dulu aku nggak dibolehin kalau misalkan pulang sekolah itu bapak tuh langsung telepon balik-balik gitu. Iya, soalnya kita dengar kamu waktu kecil jadi begal ya. Kita Astagfirullah. Kamu inspirasinya dari siapa gigit orang? Sebenarnya aku tuh dari kecil itu kayak sepupu-sepupu aku itu kalau apalagi kalau cewek itu suka banget aku gigitin sampai nangis sampai biru badannya gitu. Kenapa? Mungkin sering nonton vampir ya? Nggak tahu kayak gregetan aja. Iya. Kayak Ada kan gemes dulu di gitu. Jadi TV kayak kalau satu, gemes vampir tuh expert. dan gigit gitu. Kita mau Orang mah waktu kecil kenakalan kayak gitu ini gigit. Iya, tapi emang udah kriminasi si Devi. malah kita mau simulasi kita ganti dengan kabel, kamu gigit kabel boleh? Irkus dong. Sampai usia berapa kamu gigitin orang? Oh enggak itu masih
masih kecil banget. Sekarang udah enggak? Udah Kalau enggak cekel lah. banget, misalkan kamu gigit kupingnya sampai copot gitu. Langsung jambak. Tapi malah di balik kenakalannya kita tahu malah ini suaranya malah mah sahabatnya ya. Sri Devi. Jadi Devi ya di balik dia kenakalannya dia punya suara cengkok yang luar biasa. Kita penasaran, kita mau tantang dia, tantangannya seperti apa? Ini dia rantangan untuk seorang Sri Devi. Anak kecil, ini mah udah juara. Kata tadi kan pas ada tantangan buat Sri Devi. Nanti setelah Sri Devi, Pitrop mau coba katanya. Benar ya Kak? Coba ya Kak. Kata Pitrop gini, cuman gitu doang. Kecil cuma gua mah katanya gitu. Coba nanti aku ajarin dikit-dikit ya. Kita sama-sama belajar ya Kak ya. Kali ini tantangannya berbeda karena kamu jago cengkok, maka karena kamu juga waktu kecil suka gigit, jadi kamu cengkok sambil nyanyi sambil gigit tukang kendang ya. Silakan Sri Devi. Bagian perihnya aja. Bagian perihnya aja coba. Tapan. Yang liriknya dong. Oke. Liriknya dong. Aku mulai kayak Tapan. Ajarin dulu gimana. Bisa. Oke loh. Kita masalah lagi tetap di baik-baik ya. Hiduplah sana setelah kegagalan kadang menjadi sejarah. Bagi-bagi ambiar geger. Hanya kami yang bisa mengerti apa yang Anda inginkan Sobat Ambiar. Hanya kami yang bisa mengerti apa yang Anda butuhkan. Dan hanya kami yang bisa mendengar dan juga paham perasaan Anda. Untuk itu hubungi kemana? Kami menerima pesanan langsung 24 jam agar Anda merasa senang, merasa happy, hubungi kami. Di pagi-pagi Ambiar. Di bawah ini. Ya. Keluhan, Ongger, keinginan. ongger. Oh bukan yang ini. Aku Hai, ada apa? Oh ini lagi hot banget Bukan, ya? bukan Tentang aku apa? berlutut. Katanya ini dikabarkan. Hah, dikabarkan apa? Lagi dekat dengan seseorang. Siapa? Udah guys, yang satu ini katanya kemarin sempat dekat dengan seseorang. Seorang aktor tapi katanya putus. Aku berlutut padamu. Tidak. Tapi sekarang katanya sedang bahagia karena sedang dekat dengan seseorang. Siapa sih? Kemarin sempat main film Tumbal Jelangkung, semoga tidak menjadi tumbal perasaan. Oh siapa? Ini dia, Violencia Jin. Halo, apa kabar? Berdiri dulu. Kalau nggak nyanyi mah, aman salaman sama itu
Salaman sama bintang tamu ya. Ya. Kalau nggak nyanyi aman salaman. Kalau Sri Devi kan nyanyi, kita malu. Salaman. Vio, sehat Vio? Alhamdulillah sehat. Kok nggak nge-gym? Aku soalnya nge-gymnya sama mantan kamu. Siapa mantannya? Adalah masa lupa. Yang mana sih Rian? Oh ya? Waktu itu. Udah sebut inisialnya, Marcelino Marcelino. Levran. Oh ya. Itu bukan inisial, mohon maaf. Inisial lupa. Mohon maaf itu bukan inisial. Kita udah baik-baik aja kan. Baik teman. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sama mantan harus baik lah Mas. Iya baik sama Marcelino Levran. Kenapa sekarang nggak diajak ke sini? Karena punya gebetan baru. Waduh. Gebetan barunya orang Malaysia guys. Wow, jam. Jadi setelah putus dari AA Marcelino, ternyata punya gebetan baru. Dibawa nggak ke sini gebetannya enggak? Enggak, ini dia Enggak, di bawah gantungan atau kunci. tidak. Siapa aja tuh? Tuh, orang Malaysia tuh. Tahu nggak tuh siapa tuh? Kan? Itu sengaja kita cuman kasih segitu supaya Cuma segitu penasaran. Iya. Nggak mau sekilas pengen lagi. Mau? Pengen jelas. Goceng dulu. Ya ntar di belakang. Nih, kita lihat siapakah pria tersebut. Nambah 10.000 kurang goceng. Nggak mau. Nanti aja bisa pay later. Yang kita dengar dia adalah kakaknya seorang influencer Malaysia. Influencer itu adalah Kaisar Khalid. Aisyar Khalid. Aisar Khalid. Khalid. Ya. Khalid. Kakaknya namanya Anas. Oh, Jadi benar berita itu. teman. Teman tapi mesra. Teman level 3. Bentar. Ada, udah kayak mie gacoan ya. Kita ikutan Gen Z, meskipun kita milenial tapi ikut-ikutan Gen Z. Kalau level 1 tuh kayak gimana? Iya level. Level 1 tuh ya teman, kenalan gitu. Oke, level 2. Level 2 tuh biasanya strike-nya udah di atas 30. Jadi ngerti nggak? Enggak. Kalau di TikTok tuh, kalau chatan tiap hari tuh ada strike api-api itu loh, jangan sampai padam apinya. Oke, kalau level 3. Strike-nya aku udah mau 70 sekarang. Terus udah datang ke rumah, tadi ada videonya gitu kan. Kan kalau cocok bisa datang ke rumah gitu. Nah, kalau sama Marcelino Levran dulu level berapa? Itu pacaran saya memang kebetulan. Ya, levelnya Ya, berapa? Level mangu. Mangu tuh apa? Mangu. Kau di sana, beda aku agama. di sini. Kau di sana. Oh, iya. Mangu beda agama. Ya nggak apa-apa, ya kan itu kan namanya takdir. Iya. Namanya pilihan. Takdir tuh Naysila Rasati ada lagunya bagaikan petir di siang hari. Ya akhirnya ya peri seperti lagunya tadi. Peri Oh, habis iya, kasih. betul. Dan akhirnya mereka membuka waru doyong. Kenapa pilihnya orang Malaysia? Bener. Kan kalau berteman sama siapa aja, boleh kan? Tapi Pengen udah punya levelnya teman di udah Malaysia. 70 kan. Wah, itu strike-nya udah 70. Jadi selama 70 hari nonstop chatan di TikTok. Itu luar biasa. Kenal di mana? Di Kenalnya aplikasi TikTok juga. dikenalin netizen. Bohong nggak mungkin. Sumpah, dikenalin netizen. Itu di TikTok berarti. Gombal. Lebih pakai pelet kalau dia mah ya. Kita mau kasih lihat kemarin katanya Vio ini dikasih sesuatu sama Anas. Wow. Kasih apa sih? Mana, dari apa Malaysia? sih? Coba kita intip ya. Kasih hafalan surat. Itu mah udah bukan level 3 itu mah. Alah dikasih bunga doang, paling juga bunga dari rawa belong. Ya dong, itu bunganya berarti artinya beda. Bunganya Apa tuh juga gede artinya? banget. Apa ya mawar sih? Mawar artinya apa ya kalau mawar merah? Gak tahu, kalau mawar putih Inul Daratista gitu. Itu abis dikasih bunga, pulangnya diajakin makan makan ayam goreng. Ini makan sama cikgu. Aku kok waktu ke Malaysia diajak makan sama dia sih. Makan apa? Diajak muter-muter, pokoknya dia dijemput, diajakin brunch, terus abis itu makan siang, terus ngopi, makan malam. Pokoknya kalau aku ke Malaysia dia selalu Ya iya dah, diajak makan masa diajak ngechat. Bahasa Melayu muter-muter. pusing-pusing. Oh pusing, oh iya pusing. Round-round. Dia diajakin Pusing-pusing. pusing-pusing. Ada lagunya Kak, pusing-pusing ngebang. Jadi kamu sudah berapa lama dekat dengan Anas ini total? Kurang lebih kenalnya 5 bulan ya. Oh, Lah udah lama. 5 bulan. Bener-bener dikenalin netizen lagi. 5 bulan intens tuh ya, ngecat segala macam. Intens, chatan kan boleh kan? Enggak masalah, tidak masalah. Tapi ini udah ketemu juga. Udah ketemunya berarti total itu 3 kali ya. tapi kan kalau 3 kali. Kan jauh. Kalau teman kan nggak mungkin sampai ngasih bunga kayak tadi lah. Temen tuh kayak Rian sama Kak Dewi kan nggak mungkin ngasih bunga artinya beda berarti.
Nah itu dia bedanya temen level 1 sama temen level 3. Temen level 3 udah boleh ngasih bunga. Kita mau tantang kamu dong buat video call sama Mas Kiwil ya, silakan. Bukan, sama Anas. Sama Anas coba. Video call dong, ayo mana HP-nya? Aduh takut banget, kenapa ya selalu Kenapa harus takut kalau misalnya hanya berteman kan? Iya kan? Gak masalah, aku suka saudara kita di ditantang-tantang. Malaysia. Aku suka yang menantang. Level pertemanan tertinggi level berapa sih tuh Kak? Level pelaminan. Wow, level pelaminan. Menjerit meledak. Nyala abangku. Aku telepon ya. Iya, kamu telepon. Ini belum di briefing lagi. Gak apa-apa Gak dong. apa-apa biar terus terang, jadi Apa ada natural. yang spontan. Iya. Dia tuh tahu dong bahwa kamu sudah pernah punya hubungan sebelumnya, sudah pernah berumah tangga, ada anak-anak juga sudah tahu dan tidak masalah. Udah dia ketemu. Lagi ngomongin orangnya muncul. Ada yang mau kenalan. Pak nama aku. Tidak ada. Selamat pagi, kami dari pagi-pagi Ambiar Trans TV. Allah, selamat pagi. Anas, Akbar. kami hendak kenalkan kamu. Kami hendak kenalkan kamu dengan Dewi Persik. Ayo. Dengan siapa? Iya, assalamualaikum. Kami dari host pagi-pagi Ambiar. Waalaikumsalam. Selamat. Tapi udah mau tengah hari, kenapa rancangannya masih pagi? Ya, Udah mau tengah hari. Memang nama acaranya kalau kita malam juga tetap pagi-pagi Ambiar namanya. Oke, bisa. Pakai nama. Anas, Ya. seberapa serius kamu sama Vio? Belum. Betul-betul serius, tapi menaik. Soalnya Vio bilang dia sangat serius sama kamu. Iya. Woi, halo. Ya nak berkawin lah dengan you. Wow. Ya cinta dengan you lah. Dia cinta sama aku? Iya. Allah. Iya. Dia bilang. Gimana ni? Aku harus cinta balik ke sama dia? Iyalah. Coba kita tanya sama kau. Menurut kau, pertemanan kau sama dia di level berapa? 1 sampai 5 pertemanan kau dan dia di level berapa? Sekarang seperti udah apa yang terjadi sebelum ini, udah level 3. Oh sama. Sama lagi. Yalah sama lah. Aku sebelum pulang ke Malaysia, udah level 3. Sebentar, ini ada Sylvia. Sylvia, lu jangan ngasih WhatsApp dulu, Sylvia. Oke. Terus? Apa yang kau suka dari seorang Vio? Aku suka energi dia. Oh gila. Apa suka apa? Gila, dia gila. Energi. Oh gila. Energi. Energi. Oh energi. Power. Emang energi. Tak ramai perempuan kayak gitu. Energi. Kalau kau suka energi, suka yang gila, nanti kita kenalkan sama Eli Sugigi lebih gila lagi. Oh, aku rasa sebenarnya aku bukan suka yang orang energi. Aku suka yang orang gila sebenarnya. Maksudnya suka orang gila. yang kreatif, yang energik ya. Betul. Maksudnya aku lagi senang mau dekatin dia. Enggak rasa macam aneh. Faham enggak? Oke. Oh, orangnya apa adanya gitu ya. Betul. Kau belum ada rencana untuk serius relationship into marriage? Bukan terlalu cepat. Aku baru kenal dia baru 5 bulan. Ya kenapa di sini Ya, banyak yang 2 kenapa? bulan Kan- langsung menikah? Iya, namanya. Aduh, aku nggak suka kayak itu. Dia kayak gini lah. Bagi aku, kalau mau tahan lama dalam dalam marriage ke, dalam ada family ke apa, better aku kenal dulu, betul-betul dia cocok untuk aku atau enggak. Aha. And insyaAllah kalau betul, langsung til jannah. Kalau betul, betul. Apa yang kamu sampaikan kepada Vio? Silakan. Mau bilang apa sama Vio? Vio, kamu hati-hati ya di sana. Mukanya ke Vio, jangan ke Via. Aku nggak ada di sisi kamu, tapi aku tahu kamu bisa beresin kerjaan di sana. Asik. Nanti kamu ke Malaysia, aku bawa kamu pusing-pusing ya. Oke, aku mau ke Malaysia. Let's go. Oke. Nanti juga kalau misalnya kamu kesini kita ajak pusing-pusing juga. Pusing-pusing lu pilih-pilih ya. Bisa, santai. Anas, terima kasih banyak ya Anas ya. Salam buat keluarga. No problem. Nanti main. Panggil Vio. Panggil Vio. Lu panggil sendiri aja nih Vio, ayo. Apa? Vio, kamu stay cantik ya di sana. Asal gue yang gombalin. Kenapa jadi... Ini bukan Vio. Kamu ini. Kamu ini. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke Vio,
Baik nih dia ya. Baik. Coba lihat ya, tadi pas kasih lihat ke Telita, Ya. aku nggak mau ini, aku maunya Vio. Berarti dia mau beneran. Mau beneran. Kan udah levelnya udah mau ke level Iya. pelaminan. Dia nggak genit loh, dikasih lihat Kak Dewi aja dia nggak, oh nggak gitu. Enggak sih, dia Agak sebenarnya tuh kalau agak kaku orangnya. Tapi dia tadi gitu mau gitu tuh. Enggak mau. Mau nggak ada ya? Ada. Ada, denger deh. Kita Coba doakan ya. buka CCTV deh. Kita doakan Kita buka CCTV di akhirat aja bisa. Semoga dilamar. Ngomong aja pas liat drummer deh. Amin ya. Sukses dan juga bahagia selalu Vio dengan hubungan level 3 seperti sebelaknya ya. Oke. Seblak. Kita mau kasih lihat kalau yang membuat Vio bahagia bukan hanya hubungannya sekarang level 3 tapi juga anak-anak. Anak-anaknya, iya. 3. Violenzia Jen, I will love you unconditionally. Unconditionally. Harus begitu ya ngomongnya. Yang paling gede umur berapa Vio? 14 tahun. 14 tahun. Oh itu. Kita lagi SMA, udah kelas Vio, 3 SMA. kalau 14 tahun kan udah paham kalau misalnya mamanya lagi deket sama siapa gitu. Suka misalnya ngomong atau deep talk gitu kan sih sama mamanya. Mama, manggilnya mama atau mami atau? Mama. Kalau misalnya mamanya lagi deket sama siapa, suka nitip pesan apa nggak sih umur 14 tahun tuh? Pokoknya yang penting mama bahagia kalau dia. Oh gitu. Yang penting mama bahagia, dia bahagia. Yang penting aku nggak sedih. Yang nomor 2 umur? Yang nomor 2 umur 6 tahun, tapi dia autism, jadi dia belum bisa ngomong. Yang perempuan. Oke. Yang paling kecil? Yang paling kecil 5 tahun mau naik 6 tahun. Yang paling penting mama bahagia. Jadi apa yang bikin mama bahagia? Bikin aku bahagia anak-anakku of course. Terus Yang pertama. keluarga aku, teman-teman aku yang sayang banget sama aku. Tulus ya. Tulus banget, yang udah kayak keluarga. Karena aku di Jakarta kan sendiri ya, keluarga aku di Manado. Jadi di Jakarta tuh aku sama teman-teman aku yang tiap hari datang ke rumah. Jadi meskipun aku single, maksudnya aku janda tapi aku nggak pernah kesepian. Karena banyak mereka yang mensupport ya. Dan paling kan tim-tim juga banyak. Tim-tim. Ya betul, sangat loyal. Tim aku Cipete Tim. Iya. Vio, kita mau kasih lihat sesuatu buat kamu. Ya, apa tuh? Takut ya lagunya udah sedih. Apa dia ikut nangis juga? Sosok nggak bisa ngeliat aku nangis. Kalau aku nangis, dia nangis. Rasa banget anaknya soft boy. Gara-gara apa kok kamu Yang nangis? bontot. Enggak, aku tuh, jadi kan itu lagi bulan puasa, sahur. Dia nggak mau makan sahur. Terus aku pura-pura nangis biar dia mau makan. Makanya dia kayak gini, ya udah mau makan gitu. Tapi pasti pernah dong, bukan pura-pura, tapi memang kamu memang sedang sedih dan nangis, kemudian dia lihat dan dia juga ikut nangis, tuh pasti pernah beberapa kali. Atau kamu seringnya menyembunyikan di belakang dia? Aku kalau nangis sendiri di kamar. Nggak pernah depan orang. Iya. Ya kan berat ya jadi single mom, udah pasti dong. Nggak bisa ada tempat buat cerita, terus kan keluarga aku juga jauh. Dan kalau ke teman kan nggak semua, kadang-kadang kita bisa share. Jadi aku emang orangnya tuh lebih ke sendiri aja nangisnya gitu. Seorang single mom, semoga strong selalu karena single mom yang kuat Strong. tentunya juga kamu bisa mendidik dan juga membesarkan anak-anak yang kuat. Amin. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi Bagi Ambiar. Bagi-bagi ambiar geger. Filmei dan juga Rama. Hai Filmei. Filmei, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Filmei. Terima kasih. Ya karena kamu sudah hadir di sini, terima kasih. Waktu datang. Filmei sebagai seorang konten kreator, banyak banget konten yang kamu bagikan di media sosial ya. Termasuk social eksperimen. Tapi yang membuat kita amazed akhirnya di sini kamu bercerita dan kamu sudah ceritakan juga di media sosial kamu. Punya adik baru, namanya Rama. Rama umurnya berapa Rama? Aku umurnya 9 tahun. 9 tahun. Kok mikir kenapa takut lupa ya? Dia grogi banget kak. Tadi pas jalan ke sini dia muntah saking groginya. Oh, nggak apa-apa dong. Ya kan? Santai aja Rama. Oke, ketemu sama Rama di mana?
Coba ceritain Rama. Gimana? Aku kan dua tahun lalu kan ketemu di Soto Boyolali pertama kali. Gimana? Itu Soto Boyolali. Enggak, 2 tahun lalu dikasih HP Infinix. Di itu terus aku seneng banget kan, di situ aku kayak punya HP tapi berdua sama adik. Terus 2 tahun lagi ketemu di Soto Boyolali. Terus Cici udah jadiin aku adik angkatnya Cici. Filmi, apa alasan kamu secara spesifik tuh, oke aku mau banget nih Rama jadi adik aku? Kalau secara spesifik, pertama tuh awalnya nggak kepikiran. Jadi awalnya tuh pas ketemu dia cuma ngeliat dia kayak lucu banget. Kayak dia nyamperin aku tuh sampai nangis. Jadi dia tuh ngenalin aku, ngenalin mami aku. Dia tuh kayak tahu semua konten aku banget. Kayak kerjaan dia nonton terus deh. Jadi kamu suka lihat kontennya, kamu manggilnya apa? Aku Filme waktu itu. Ya oke, jadi kamu selalu ngeliatin kontennya Cifilme terus akhirnya kenal, tahu ini Cifilme, lihat langsung, oh ini namanya Cifilme gitu? Enggak, lihatnya dari mami Cici dulu. Oh dari maminya Cici, oh terus kenal sama Cifilme? Ya. Oke, jadi Mami Cici siapa? Maminya Cici. Mami aku maksudnya. Dia ngikutin, dia sampai tahu muka mami aku. Terus dia bilang, ini mami Cifilme yang gak suka duren. Terus kayak, oh my god itu konten aku kayak 3 tahun lalu gitu. Oke, jadi ini spontan aja gitu? Iya, ketemunya nggak sengaja di soto gitu, lagi makan soto. Oke, terus maksudnya kan dia punya keluarga juga? Punya. Dia masih tinggal ada sama bapak keluarganya. Sama ibu masih ada? Ada Orang tua semua masih lengkap sayang? Masih. Masih, kamu punya adik? Punya. Kamu berapa bersaudara? Aku 6 yang 1 meninggal lahir. Kamu nomor? Aku harusnya nomor 4 jadi nomor 3. Kamu pinter ya? Papa kamu karena pinter juga mungkin ya. Kamu seneng kamu ngambil adik angkat karena dia pintar juga pinter banget. Ini karena orang baru aja dia gini. Biasanya mah banget. Papa kamu kerjanya apa Rama? Rongsokan. Kalau mama? Cuci gosok. Cuci gosok. Kamu kelas berapa? Aku kelas 3. Kelas 3. Filme, kan kalau ngangkat adik ya, konotasinya itu bisa jadi membantu secara ekonomi. Kalau dari kamu sendiri, membantunya tuh bentuknya tuh apa? Ini kita nggak cuma ngomongin secara materi ya. Oke. Apa kamu mau jawab nggak? Cici dulu aja. Cici aku dulu. Kalau aku sih secara finansial ada bantu beberapa hal lah, kayak kayaknya nggak usah sebutin ya. Beberapa hal lah pokoknya aku bantu dia support juga. Terus yang pertama banget dia mau itu adalah dia mau jadi content creator Kak. Mau jadi artis, makanya kita kesini hari ini. Pengen jadi apa? Kamu kalau jadi artis tuh jadi apa? Penyanyi? Aku pengen jadi kayak Cici, bagi-bagi uang. Pinter, pengen berbagi. Berbagi, kontennya berbagi gitu. Ya. Emang bisa bikin konten sendiri? Pernah bikin konten tapi ke band mulu. Sama Om Rian tuh. Aku juga lagi ke band nih gara-gara ya. Kita mau kasih lihat dulu. Pernah lihat setiap kalau aku lihat TV ada tante ini. Siapa aku? Itu yang nyanyi apa? Bukan Picap, Mika Ambon bukan. Mika Ambon. Mika Ambon. Salah itu kan? Membawa berkah ya. Anak kecil Alfa bisa tahu ya. Apa kata Mika Ambon? Mika Ambon. Tapi setidaknya dia apa? Ada itu ya. Kita mau kasih lihat dulu ya waktu filmnya mampir ke rumahnya Rama. Kenapa kamu keren. Sedih. Sedihnya? Sedih kan aku dulu ikutan kakak nyelper. Terus bisa aku bantu mama papa sampai sekolah kakakku bisa kebayar, harusnya nggak bisa. Oh gitu sayang. Jadi kamu nggak bisa bayar biaya sekolah. Harusnya kayak gitu, tapi dibantuin Cici. Itu yang membuat kamu senang. Tapi aku salut sama filmnya, dia nggak mau ngasih tahu ngasih bantuan apa aja ya. Karena ada orang yang kadang ya gue mau ngasih tahu nih, gue ngasih ini ngasih itu. Barusan tadi kita tanya, nggak apa-apa ya aku nggak mau ngasih tahu ngasih bantuan apa, which is soalnya dia sedih Kak kalau bahas ginian. Soalnya dia pernah bilang kayak dia nggak enak juga sama keluarganya dikasih tahu. Soalnya dia tuh
bisa dibilang, aku bisa bilang dia tukang punggung keluarga sih, soalnya hampir semuanya keluarganya dia bantu. Tapi kan umur segini? Umur segini Pak, gimana caranya? Sebelumnya dia jualan, dagang tiap hari. Dagang apa sayang? Keripik. Kan dulu itu aku ngamen 2020, terus 2003 ketemu, terus aku inspirasi dagang, terus aku dagang gitu. Oh, dagangnya gimana coba? Halo kakak, aku jalan keripik harga murah, nggak bikin jatuh miskin WKWK. Oh, ada tagline-nya. Ada tagline-nya. Pinter ya Rama ya. Jadi yang menarik hati kamu juga. Kita mau kasih lihat ini filmnya, ada komentar dari netizen. Orang ada aja. Rama tuh beruntung ketemu Cifilme, tapi makin lama Rama jadi nggak tahu diri. Apaan sih? Oh, netizen please. Curiga bukan adeknya Filme karena beda banget mukanya. Terus kenapa ya makin dibiarin makin ngelunjak? Jangan dengerin. Mending Rama suruh pulang ke orang. Ih, apaan? Lu ngiri lu, repot lu. Sayang, Rama baca nggak komentar-komentar itu? Suka baca tapi aku biarin aja kan. Bagus. Artis harus dihujat, kalau nggak dihujat kurang panas banget. Enggak gitu. Bukan begitu. Harus begitu. Enggak begitu. Harus. Nih, menjadi bintang, menjadi artis itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah itu betul. Tapi bukan berarti harus dihujat, enggak. Bahwa kita tidak harus semua orang senang sama kita. Ada yang suka tapi nggak harus semua orang suka sama kita. Kalau ada orang nggak suka sama kita, nggak apa-apa. Kita buktikan yang terbaik. Kita tidak bisa menyetop mereka yang menghujat Betul, kita. tapi bukan berarti kita tujuannya orang harus menghujat kita. Enggak seperti itu. Yang penting kita baik sama semua orang. Iya ya. Yang penting Rama harus baik sama orang. Kalau Rama udah baik sama orang tapi masih hujat, berarti orangnya nggak waras ya. Pokoknya biarin aja Rama jadi orang baik. Yang penting Rama jadi orang baik. Itu ya. Benar. Yang paling penting. Kita berharap pokoknya buat Filme, terima kasih banyak. Ini menjadi inspirasi untuk membantu siapapun itu. Yang paling penting juga sekolahnya jangan lupa buat Rama ya. Sekolah kan Rama masih? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 3. Itu harus yang utama sekolahnya. Sekolah di sekolah umum atau apa? Sekolah umum. Sekolah umum ya. Sekolah prioritas utama. Pokoknya nomor 1 harus sekolah ya. Semangat selalu buat Rama ya. Oke, dan kita masih lihat. Kalian tahu nggak? Katanya Filme ini katanya, aku kaget loh kamu pacarnya Om Willy Dozen ya? Willy Salim. Apa sih? Willy Salim. Kita mau kasih lihat ya. Willy Dozen. Filme. Udah berapa tahun? Ada mukanya Pak Nazar yang digitu-gituin. Cucok Filme digitu. Udah berapa tahun sekarang? Aku sekarang udah 4 tahunan. 4 tahun. Aku tuh pernah lihat artikel katanya menyebutkan bahwa buat kamu Willy Salim adalah rumah. Iya dong, rumah bukan singgah. Rumah bukan singgah. Kalimat baru tuh Rian. Rumah bukan Rumah singgah. bukan singgah Mas Rian. Emangnya kamu singgah terus. Ajeng Willy Salim semoga bukan hanya persinggahan dan semoga tetap selalu menjadi rumah. Seperti kamu yang menjadi rumah bagi seorang Rama. Terima kasih ya Film yang sudah mampir ke Pagi Bagi. Kita kembali saat lagi. Akulah yang pantas aku bahagia. Akulah yang pantas aku berharga. Sehat dan penuh senyuman baru. Bagi-bagi ambiar geger. Hari ini katanya Filme ada perayaan apa nih Filme? Perayaan ulang tahun, Rama 100.000. Oh, 100.000 followers, selamat ya Rama, 100.000 followers di aplikasi. Harapannya apa harapan Rama? Senang, nggak nyangka bisa 100.000 followers. Lagu dong, nyanyi Satu lagu. lagunya. Cinta merah gimana? Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Oke, terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita yang hanya di Pagi-Pagi Ambiar yang terakhir dia Sri Dewi.